الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد وقال المصنف والشارح رضي الله عنهما ونفعنا بهما وبعلومهما في الدار الآمن إلى أن قال حكي عن بعض أهل الطريق أنه ذكر هذا الحديث يوما فقال اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ثم وقف. Jadi ya, Uqiyah dihikayatkan an ba'di ahli tariq, dari sebagian ahli tariq, ahli tasawuf, annahu dzakara hadzal haditsa yauman, bahwasanya ia, sebagian ahli tariq, dzakara, menyebutkan ia, hadzal haditsa, akan ini hadis pada suatu hari. Faqala, maka mengatakan ia, u'budillaha ka'annaka tarahu, sembahlah olehmu akan Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau menyaksikan Allah. Jadi sembahlah Allah seakan-akan tarahu, engkau menyaksikan Allah. Fa illam takun, maka apabila kamu tidak ada, nafsumu tidak ada, tarahu, maka kamu akan menyaksikan Allah. Jadi sebagian ahli tariq summa waqafa, kemudian berhenti membaca itu hadis sampai situ. Kan sebenarnya kelanjutannya apa? Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila engkau tidak dapat menyaksikan akan Allah, maka sesungguhnya Allah menyaksikan kamu. Kan begitu? Cuma dia baca sampai sini doang. Fa illam takun, maka apabila engkau tidak ada, maksudnya apa? Nafsumu hilang, tidak ada, tarahu, maka engkau akan menyaksikan Allah. Habis itu doang. Jelaskan sini. Wahia isyaratun sufiyatun, dan itu adalah isyarat sufiyah, ahli sufi. Ai, maknanya, artinya, annaka in afnaita nafsaka, bahwasanya engkau in afnaita, apabila engkau menghilangkan nafsaka, akan nafsumu, akan jiwamu, walam taraha, dan engkau tidak menyaksikan akan nafsumu, syai'an, akan sesuatu, syahadta rabbak, maka niscaya kamu akan menyaksikan Tuhanmu. Jadi orang kalau nafsunya dihilangkan baru bisa menyaksikan zat Allah. Maksudnya begitu. Kenapa? Li'annaha hijabun dunahu. Karena nafsu itu adalah penghalang. Dunahu, akan selain Allah, kepada selain Allah. Jadi penghalang kita sama Allah, nafsu kita. Nafsu kita, diri kita. Fa idza alghaital hijaba, maka apabila engkau buang akan hijab, itu penghalang yang berupa nafsu, syahadtal janab, maka engkau akan menyaksikan akan sisi zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dihikayatkan ahlu sufi, beliau mereka membaca itu hadis sampai situ aja. U'budillah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu. Sampai situ doang. Enggak diteruskan. Fa illam takun tarahu fa innahu, kalimat fa innahu yaraka enggak diterusin. Jadi sembahlah kamu kepada Allah, ya, fa illam takun. Sembahlah kamu
akan Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu menyaksikan akan zat Allah. Fa illam takun, maka apabila engkau tidak ada, nafsumu tidak ada, tarahu, maka niscaya kamu akan menyaksikan zat Allah. Jadi nafsu dihilangkan di situ. Dibaca sampai situ doang. Ya. Kenapa tadi dikatakan? Jadi maknanya apa? Ai maknanya annaka in afnaita nafsak. Apabila engkau menghilangkan, memfanakan, menghilangkan akan nafsumu, akan jiwamu, walam taraha syai'an, dan engkau tidak menyaksikan akan nafsu sedikit pun, syahadta rabbak, maka engkau akan menyaksikan Tuhan kamu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nafsu itu hijab, penghalang antara kamu dengan Allah. Fa idza alghaital hijab, maka apabila engkau melempar, menghilangkan akan hijab penghalang, syahadtal janaba, maka kamu akan menyaksikan akan sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipahami maksudnya? Jadi ahlu sufi membaca hadisnya enggak sampai fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, enggak dibaca. Kan begitu ya? Ta'budillah, sembahlah kamu kepada Allah, fa innahu yaraka, karena sesungguhnya Allah menyaksikan ka. Fa illam takun tarahu, apabila engkau tidak dapat menyaksikan akan Allah, fa innahu yaraka, maka Allah akan menyaksikan ka kamu. Wa hadza, dan ini ucapan sebagian sufiyah. Hadza, ini ucapan sebagian ahlu sufi. Yusbihu ma hukiya an ba'dihim, menyerupai akan yang dihikayatkan dari sebagian mereka. Annahu qala, bahwasanya sebagian berkata, ra'aitu rabbal izzati fil manam, aku menyaksikan akan zat Allah fil manam, di saat tidur, waktu mimpi. Menyaksikan akan zat Allah. Ini kalimat-kalimat tinggi ya. Ya. Faqultu, maka aku berkata, ya Rabb, kaifat tariqu ilaik, wahai Allah, bagaimana jalan sampai kepada kamu? Ya, bagaimana jalan sampai kepada kamu? Qala, maka Allah berfirman, khalli nafsak, kosongkanlah, hilangkanlah olehmu akan nafsumu. Wa ta'ali, dan kemarilah kamu. Paham tak? Jadi mengosongkan menghilangkan. Bagaimana jalan menuju sampai kepada Allah dengan menghabiskan, menghilangkan hawa, artinya enggak ikut hawa nafsu. Nah, ini katakan wahada yushbihu. Ya, ini pendapat ucapan sebagian ahli tariq menyerupai yang dihikayatkan an ba'dihim, dari sebagian mereka ulama, annahu qal, berkata, ra'aitu rabbal izzati fil manam, aku menyaksikan zat Allah fil manam, di waktu tidur, mimpi. Aku bertanya, ya Allah, bagaimana jalan menuju kamu, bisa sampai kepada kamu? Maka Allah mengatakan, khalli nafsak, khalla yukhalli, khalli fil amarnya, kosongkanlah olehmu akan nafsumu, hilangkanlah, wa ta'al, maka kemarilah. Kila, dikatakan, wa auhallahu ta'ala ila ba'di siddiqin, wa auhallahu, telah berwahyu oleh Allah, ila ba'di siddiqin, kepada sebagian as-siddiqin. Apa ucapannya? Adi nafsak, musuhilah, ada yu'adi, adi nafsak, musuhilah olehmu akan nafsumu, lawanlah olehmu akan nafsumu. Falaisa fi mamlakati, karena tidak ada di dalam kerajaan, man yunazi'uni, orang yang menentang akanku, ghairaha, akan selain daripada nafsu. Ya. Nah, di sini juga perintah anjuran untuk apa? Mengekang, jangan ngikutin hawa nafsu. Wa khalifin nafsa, maka lawanlah olehmu akan hawa nafsu. Karena dikatakan hawa nafsu ini, innan nafsa la ammaratun bisu, mengajak kepada yang buruk. Biasanya begitu. Naam. Qauluhu qala fa akhbirni anis sa'ah. Tadi itu hikayat aja ya tentang bagaimana ahlu sufi membaca itu hadis sampai itu doang. Ya. Jadi fa illam takun tarahu, apabila nafsumu tidak ada, kamu hilangkan nafsumu, tarahu, maka kamu akan menyaksikan Allah. Gitu.
Qauluhu, ucapannya rawi, qala, berkata orang tersebut, ini seorang yang, yaitu malaikat Jibril ya, yang nyaru dari, jadi seorang laki-laki. Fa akhbirni anis saati, maka kabarkanlah olehmu akanku anis saati, anis saah, tentang hari kiamat. Ai artinya an waqti kiamah, tentang waktu hari kiamat. Kabarkanlah kepadaku anis saah, tentang waktu kiamat. Wasumiyat bidzalik, dan dinamakan kiamat bidzalika, dengan itu, dengan saah. Kenapa sih kiamat dinamakan dengan saah? Bidzalika, dengan saah, li sur'ati qiyamiha. Dinamakan kiamat saah, nama lain kiamat saah. Makanya fa akhbirni anis saah, kabarkanlah olehmu akanku tentang hari kiamat. Dibahas sama Imam Nawawi ini, sama Imam Fashani. Wasumiyat bidzalik, dinamakan kiamat bidzalik, dengan saah, li sur'ati qiyamiha, karena cepat pelaksanaannya, karena cepat terjadinya. Li sur'ati qiyamiha, karena cepat qiyamiha, terjadinya. Jadi kagak lama tuh kiamat, cepat terjadinya. Au li annaha indallahi ta'ala, karena hari kiamat indallahi, di sisi Allah, kasaatin, seperti sesaat. Karena hari kiamat di sisi Allah seperti sesaat, sebentar. Ya. Jadi kenapa hari kiamat dinamakan sa'ah? Jawaban pertama kenapa? Li sur'ati qiyamiha, karena cepat terjadinya. Terjadinya kagaklah lama. Atau pendapat kedua mengatakan li annaha indallah, karena hari kiamat di sisi Allah kasaatin, seperti sesaat. Itu kiamat kenapa dikatakan sa'ah? Sa'ah kan artinya sesaat. Ya. Walaysa su'alu an waqti maji'iha, dan bukanlah pertanyaan itu tentang waktu datangnya hari kiamat, bukan. Liya'lamahul hadirun, untuk mengetahui akan datangnya waktu kiamat oleh orang-orang yang hadir, bukan. Kal mas'ul anhu fil as'ilati sabiqah, seperti yang ditanya anhu, tentangnya, darinya, fil as'alati sabiqah, pada pertanyaan yang lalu. Jadi ini pertanyaan yang ketiga tentang hari kiamat beda. Pertanyaannya bukan kapan datangnya kiamat, bukan. Beda dengan pertanyaan yang sebelumnya tentang mahwal, apa itu, ihsan, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam. Kan sebelumnya itu kan ya. Kabarkan kepadaku tentang Islam, itu tentang hakikat Islam. Kabarkan kepadaku tentang iman, hakikat iman. Cuma yang di sini bukan. Makanya dikatakan walaysa su'alu, bukanlah itu pertanyaan, an waqti maji'iha, tentang datangnya hari kiamat. Liya'lamahul habirun, untuk mengetahui akan datangnya hari kiamat oleh orang-orang yang hadir, bukan. Jadi pertanyaan bukan bertanya tentang kapannya datang hari kiamat. Kal mas'ul anhu fil as'ilati sabiqati, seperti yang ditanya anhu darinya di dalam pertanyaan yang lalu. Idh huwa maqtu'un, idh huwa, karena datangnya hari kiamat. Huwa ini kembali kepada datangnya hari kiamat. Idh huwa, karena huwa, datangnya hari kiamat, maqtu'un, itu dipastikan, pasti. Mereka semua pada yakin, udah sahabat, datangnya hari kiamat pasti. Bi annahu ta'ala makhsusun bihi, dan bahwasanya Allah Ta'ala makhsusun bihi, dikhususkan bihi, dengan itu pengetahuan. Hanya Allah yang tahu tentang datangnya hari kiamat. Tujuannya apa? Bal yanzajiru anis su'al, agar mereka para sahabat mencegah diri anis su'al, dari bertanya, anha, tentang hari kiamat. Kenapa? Fa innahum, karena mereka aksaru, dahulu banyak sekali, minhu, bertanya tentang hari kiamat. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, yas'alunaka anis sa'ati, mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan terjadinya hari kiamat? Banyak dulu mereka bertanya. Falamma waqa'al jawab,
maka tatkala terjadi oleh jawaban bi annahu la ya'lamuha illallahu ta'ala, bahwasanya tidak ada yang mengetahui akan hari kiamat datangnya kecuali kafau an dzalik, maka mereka menahan diri dari itu, dari bertanya kapan hari kiamat. Karena hari kiamat yang tahu siapa? Hanya Allah. Jadi di sini dikomentari oleh Al-Fashani, Al-Imam Al-Fashani, jadi bukanlah pertanyaan itu tentang datangnya hari kiamat. Untuk orang-orang hadir ya tahu kapan hari kiamat, bukan. Sebagaimana pertanyaan yang nomor 1, nomor 2, kabarkan kepadaku tentang Islam. Itu memang bertanya tentang hakikat Islam. Kabarkan kepadaku tentang tentang apa namanya? Al-iman. Ya. Mereka bertanya tentang hakikat beda dengan ini. Ya. Beda dengan ini. Jadi yang mereka tanya bukan kapan datangnya hari kiamat. Kenapa? Karena datangnya hari kiamat itu pasti. Dan itu dikhususkan, yang tahu hanya Allah. Kapan datangnya hari kiamat. Qauluhu qala al-mas'ul anha an waqtiha. Cuma ada kerinduan sedikit di sini ya. Baca enggak apa-apa. Qauluhu, ucapan rawi, qala al-mas'ul anha. Qala, berkata siapa namanya? Nabi. Al-mas'ulu anha, yang ditanya anha tentang hari kiamat, ay an waqtiha, ya. Bi'a'lama minas sa'il. Ini kurang nih. Mal mas'ul, itu ada namanya enggak sih? Ada? Sat. Enggak ada, kurang tuh. Oh, kalau kurang bahaya. Qala mal mas'ul anha, tidaklah yang ditanya, mesti itu. Matan hadisnya begitu bunyinya. Mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat, bi'a'lama minas sa'il, lebih mengetahui dari yang menanya. Artinya apa? Yang nanya dan yang ditanya sama-sama kagak tahu kapan hari kiamat. Itu kurang mak, tambahin mak tuh. Bukan golal mas'ul, bukan. Qala mal mas'ulu anha, tidaklah yang ditanya anha tentang hari kiamat, an waqtiha, bi'a'lama, lebih mengetahui minasail, dari yang bertanya. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama kagak tahu, ya. Karena yang tahu makhsusun billah, hanya dikhususkan Allah Subhanahu wa taala. Ayat artinya apa? Anta la ta'lamuha, kamu tidak mengetahui akan hari kiamat, illallah ta'ala, kamu tidak mengetahui akan hari kiamat, wa ana la a'lamuha, dan saya tidak mengetahuinya. Fal muradu at-tasawi fi naf'il ilmi biwaqtiha. Fal muradu, maka yang dimaksud at-tasawi, sama-sama fi naf'il ilmi, dalam menafikan pengetahuan, biwaqtiha, dengan waktunya hari kiamat. Jadi sama, yang bertanya dan yang ditanya sama-sama kagak. Jadi at-tasawi, sama, fi naf'il ilmi, dalam menafikan pengetahuan, biwaqtiha, dengan waktu kiamat. La tasawi fil ilmi, bukan sama dalam mengetahui, biwaqtiha, dengan datangnya waktu kiamat. Bukan, sama-sama enggak tahu. Bukan sama-sama mengetahui datangnya kiamat, sama-sama kagak tahu. Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il, tidaklah yang ditanya tentang hari kiamat lebih tahu dari yang menanya. Yang ditanya sama yang nanya sama-sama kagak tahu. Itu maksudnya. Qauluhu, ucapannya. Qala, berkata ia. Berkata nih Jibril nih, yang nyaru dari seorang laki-laki. Fa akhbirni an amaratiha, maka kabarkanlah olehmu akanku, an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Ya. Tanda-tandanya apa nih kiamat nih? Bi fathil hamzati. Jadi cara membacanya amaratiha, dengan difathahkan huruf hamzah. Amaratiha, an amaratiha. Bi fathi hamzah, bi fathil hamzati, dengan memfathahkan huruf hamzah. Ai alamatiha, artinya apa? Tanda kiamat. Fa akhbirni, maka kabarkanlah olehmu akanku, an amaratiha, tentang tanda-tanda kiamat. Rubbama, di situ rubbama ya.
Waruya langsung ini bukan. Dalam kitab lain ruya langsung. Waruya amaratiha bil jam'i. Warubbama ya bisa juga. Warubbama. Tapi dalam kitab lain enggak ada. Warubbama ruya amaratuha bil jam'i. Dan barangkali, maksudnya barangkali diriwayatkan amaratuha tanda-tanda kiamat bil jam'i dengan kalimat jamak. Ya. Amaratuha. Tadi kan amaratuha. Enggak panjang. Ini roknya panjang. Amaratuha bil jam'i dengan jamak. Jadi amarah jamaknya amarat. Jadi dalam riwayat amaratuha gitu. Fa akhbirni an amaratiha gitu. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda kiamat. Bil jam'i dengan jamak. Wa ammal imaratu bil kasrati. Adapun al imarah ini tentang menjelaskan kalimat imarah, amarah, imarah. Itu bahasa Arab beda kasrah, beda pada fathah, kasrah, beda arti mana. Wa ammal imaratu adapun al imarah bil kasrati dengan dikasrakan hamzanya al imarah fal wilayah. Nah, kurang alif lagi tuh. Fal wilayah artinya kewalian, kekuasaan. Kalau imarah artinya apa? Kekuasaan. Jadi beda. Wal muradu dan yang dimaksud alamatuha tanda-tanda kiamat as-sabiqatu 'alaiha tanda yang mendahului atas kiamat. Jadi sebelum datang ada tanda. Jadi wal muradu yang dimaksud alamatuha tanda-tanda kiamat as-sabiqatu tanda yang mendahului 'alaiha atas kiamat. Wa muqaddimatuha dan mendahului atasnya. Lal mugaranatu al mudayaqatu bukan tanda yang membarengi wal al mudayaqatu lagi yang sempit. Bukan tanda datang terus kiamat. Itu tanda yang sempit. Ini tanda dulu agak lama dengan kiamat. Tanda-tanda kecil maksudnya itu. Bukan tanda-tanda besar. Kalau tanda-tanda besar terjadi ya enggak lama lagi kiamat gitu. Maaf begitu. Wal muradu dan yang dimaksud alamatuha tanda-tanda kiamat tanda as-sabiqatu yang mendahului 'alaiha atas kiamat. Wa muqaddimatuha dan pendahulu kiamat. Lal mugaranatu al mudayaqatu laha bukan al mugaranah tanda yang berbarengan al mudayaqatu lagi sempit laha dengan hari kiamat. Seperti apa? Katulu isyamsi seperti terbitnya matahari min maghribiha dari barat. Itu tanda yang sempit. Tanda dekat ya, tanda besar namanya. Jadi yang Nabi ditanya, akhbirli an amaratiha, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Bukan tanda-tanda yang besar. Tanda-tanda yang kecil. Yang jarak dengan kiamat masih agak lama dikit. Kalau tanda besar, yang mudayaqah, yang sempit dengan hari kiamat. Seperti terbitnya matahari dari barat. Itu tanda besar udah. Udah kagak lama lagi ya. Kiamat. Bahkan itu pintu tobat udah ditutup di situ. Itu tanda besar. Katulu isyamsi seperti terbitnya matahari min maghribiha dari barat. Wa khurujid dabah dan keluarnya ad-dabah binatang-binatang. Ya'juj wa ma'juj keluar. Itu tanda besar udah tuh. Ya, tanda besar datang hari kiamat. Walidha oleh karena itu qala Nabi berkata, antalidal ammatu rabbataha. Melahirkan oleh seorang budak perempuan rabbataha akan tuannya. Nabi ditanya, kabarkan kepadaku tentang tanda-tandanya. Tanda kiamat. Dijawab sama Nabi Muhammad, antalidal ammatu rabbataha. Melahirkan oleh seorang budak akan tuannya. Jadi budak perempuan melahirkan tuannya. Ini maknanya banyak. Kita baca. Wa fi riwayatin rabbaha. Dalam riwayat kalimatnya bukan rabbataha, tapi rabbaha. Maknanya sama. Antalidal ammatu rabbaha. Bukan rabbataha. Rabbaha. Melahirkan oleh seorang hamba sahaya akan tuannya. Waktulifa fi ma'nahu.
dan diperselisihkan fi ma'nahu dalam maknanya. Makna bunyi hadis antalidal ammatu rabbataha, melahirkan oleh seorang budak perempuan akan tuannya. Ini ulama banyak berbeda pendapat memaknainya. Ala agwalin, atas beberapa pendapat. Jadi waktulifa, diperselisihkan fi ma'nahu, di dalam maknanya, makna kalimat antalidal ammatu rabbataha ala agwalin, di atas beberapa pendapat. As-sahuha, paling sahihnya pendapat. Nah, kata Imam Fashani, dari sekian banyak pendapat, as-sahuha, paling sahihnya pendapat itu annahu ikhbarun, bahwasanya itu adalah ikhbarun, kabar, berita, ikhbar an kasratis sarari, tentang banyaknya budak-budak perempuan, selir-selir, wa auladihinna, dan anak-anaknya mereka. Itu ikhbarun, pemberitahuan, kabar tentang nanti akan banyaknya budak-budak perempuan, selir. Wa auladihinna, dan anak-anak mereka. Paham tuh? Itu makna antalidal ammatu rabbataha. Seorang budak perempuan melahirkan tuannya. Ini pendapat banyak ulama yang memaknai itu bunyi hadis. Cuma Imam Fashani bilang yang paling sahih dari sekian banyak pendapat, maknanya apa? Annahu ikhbarun, bahwasanya itu adalah berita, informasi, an kasratis sarari, tentang banyaknya selir-selir budak-budak perempuan, wa auladihinna, dan anak-anaknya mereka. Nanti banyak di akhir zaman. Wa anna waladaha, bahwasanya waladaha, anaknya budak-budak perempuan itu, min sayyidiha, yang dari tuannya, bimanzilati sayyidiha, kedudukannya dengan kedudukan tuannya. Kan anak tuannya tuh, tuannya kan merdeka, budaknya dihubungin, melahirkan anak. Maka anaknya itu min sayyidiha, dari tuannya, bimanzilati sayyidiha, dengan kedudukan tuannya. Kenapa? Li'anna malal insani, karena harta manusia, sairun ila waladihi, akan menjadi kepada anak-anaknya. Kan budak itu diperjualbelikan bagaikan harta. Karena hartanya seseorang akan berpindah menjadi milik anak-anaknya. Li'anna malal insani, karena hartanya seseorang, hartanya manusia, sairun, akan menjadi ila waladihi, kepada anak-anaknya. Wagad yatasarrafu fihi fil hal, kadang-kadang bertasarruf ia anaknya, fihi, pada hartanya, fil hal, seketika itu juga. Uang ayahnya bisa digunakan sama dia, kadang-kadang begitu. Tasarrufal malikin, akan tasarruf penggunaan orang-orang yang memiliki harta. Kadang-kadang begitu. Ada seorang orang tua misalnya punya harta, anaknya bebas aja gunain. Betul kan? Ada yang begitu. Imma bil idni, ada kalanya memang dengan izin. Au bigarinatil hal, atau dengan garina, tanda-tanda keadaan. Au urfil isti'mal, atau adat penggunaan. Jadi anak menggunakan harta orang lain, iya, ada kalanya dengan izin, ada kalanya dengan bigorinatil hal. Gorina itu tanda-tanda keadaan. Biasanya kalau keadaan begini digunain mah bebas aja misalnya. Au urfil isti'mal, adat penggunaan, adat kebiasaan di tempat tersebut, anak gunain harta orang tua biasa. Kadang-kadang begitu. Jadi ini berbicara tentang makna yang pertama yang paling sahih menurut Al-Imam Al-Fashani. Dari sekian pendapat banyak para ulama yang memaknai tentang antalidal ammatu rabbataha, melahirkan oleh seorang budak perempuan akan tuannya. Artinya apa? Nanti di akhir zaman banyak budak-budak perempuan dan anak-anak mereka, melahirkan mereka. Yang mana waladaha, anaknya itu budak, min sayyidiha, dari tuannya, kedudukannya sama seperti tuannya. Kenapa? Karena harta
anaknya orang tua akan jadi untuk hartanya anak. Paham atau tidak? Ya, udah, yang paham boleh pulang, Mas. Itu makna yang pertama. Wa abbara ba'duhum, dan mentakbir oleh sebagian ulama bi an yastawliyal muslimun ala biladil kuffari, bi an yastawliya, akan menguasai oleh orang-orang muslim atas negeri orang-orang kafir. Jadi abbara ba'duhum, mentakbir, menjelaskan oleh sebagian ulama, maksudnya apa? Nanti di akhir zaman orang-orang muslim akan menguasai negeri orang-orang kafir. Fataksuru sarari, maka menjadi banyaklah budak-budak. Fayakunu waladul ammati, maka menjadi anaknya budak, min sayyidiha, yang dari tuannya, bimanzilati sayyidiha, dengan kedudukan sayyidiha, kedudukan tuannya budak. Jadi orang merdeka hubungan dengan budak. Ya, lahirkan anak. Anaknya kedudukannya sama dengan tuannya. Lisyarafihi, sebab karena kemuliaan anak biabihi, dengan bapaknya. Paham maksud itu? Ya, maknanya ini sama dengan yang pertama. Maknanya mirip dengan yang pertama. Cuma bedanya ibarahnya beda. Nanti di akhir zaman, ya, kaum muslimin menguasai negeri-negeri orang kafir. Kan kalau diperangi mereka kalah, tuh yang jadi budak semua. Sehingga banyak budak-budak perempuan. Sayyidnya boleh mendatangkan budaknya, punya anak. Nah, anaknya ini kedudukan sama seperti kedudukan tuannya. Karena kemuliaan anak dengan kemuliaan orang tua. Disyarafihi dikatakan. Nah, itu pendapat yang pertama. Yang paling asah, yang paling sahih menurut Al-Fashani. Saniha, yang kedua. Pendapat yang kedua tentang antali dal ammatu rabbataha. Ini masih memaknai ini nih. Ya. Melahirkan oleh seorang budak perempuan akan tuannya. Anna ma'nahu, bahwasanya maknanya, annal ima'a, bahwasanya budak-budak perempuan, talidul muluka, melahirkan ia akan raja-raja. Maknanya nanti budak-budak perempuan melahirkan raja. Melahirkan apa? Raja. Fatakunu ummuhu, maka ada ibunya, min jumlati ra'iyatihi, dari jumlah rakyatnya. Jadi anaknya jadi raja, otomatis ibunya jadi rakyatnya. Idh huwa sayyiduha, karena dia adalah sayyiduha, pemimpinnya. Jadi itu makna yang kedua, memaknai melahirkan apa? Seorang budak akan sayyid, akan tuannya. Ya, akan tuannya. Artinya apa? Yang kedua memaknai nanti para budak perempuan melahirkan raja-raja. Fatakunu ummuhu, sehingga ibunya anak itu yang raja, min jumlati ra'iyatiha, dari termasuk bagian rakyatnya. Betul kan? Iya. Jadi itu budak perempuan melahirkan tuannya. Nah, ibarat raja begitu. Itu makna yang kedua. Idhuwa sayyiduha. Salisuha, makna yang ketiga. Pendapat yang ketiga. Anna ma'nahu, bahwasanya ma'nahu artinya antafsuda ahwalun nas. Antafsuda, akan rusak oleh keadaan-keadaan manusia. Nanti di akhir zaman rusak keadaan manusia. Fayaksuru bai'u ummahatil aulad. Banyak oleh penjualan ummahatil aulad, ibu-ibu anak. Nah, ini kita kembali dalam ilmu fikih ada pembahasan ummul walad namanya. Jadi ummul walad begini ya. Seharusnya begini. Dalam ilmu fikih, dalam mazhab kita Syafi'i, jadi seorang sayyid, tuan, apabila dia itu mendatangkan budaknya yang perempuan, kemudian hamil, melahirkan anak, maka itu budak perempuan namanya ummul walad. Ibunya itu anak. Hukumnya apa? Dalam ilmu fikih nanti, kalau sayyidnya, tuannya mati, maka ibunya merdeka dengan sendirinya. Paham tak? Merdeka dengan
merdeka dengan sendirinya. Itu ummul walad. Jadi banyak raja-raja banyak kawin auxiliar, betul. Punya anak, sebagai anak laki demen dia. Nanti rajanya mati, ini ibunya merdeka namanya ummul walad. Nah, di sini pendapat yang ketiga memaknai nanti akan rusak keadaan manusia di akhir zaman. Fayaksur, maka banyak bai'u ummahatil aulad, oleh menjual ibu-ibu aulad, namanya ummul walad. Fi akhir zaman, di akhir zaman. Fayaksuru tirdaduha, maka banyak oleh mundar mandirnya ummul walad fi aidil musyrikin, fi aidil mustarin, di tangan-tangan orang yang membeli. Jadi ummul walad banyak diperjual belikan. Hatta yashtariha ibnuha, sehingga membeli akan ummul walad oleh anaknya yang beli. Min ghairi ilmin, tanpa mengetahui annaha ummuhu, bahwasanya dia itu adalah ibunya. Wa min dzalika, dan dari hal itu ayyaksural uquq, maka menjadi banyak oleh kedurhakaan fil aulad, pada anak-anak. Wa yu'amilul waladu, maka bermuamalah oleh walad ummahu, akan ibunya, bima yu'amilu sayyidu ammatahu, dengan bermuamalah, dengan memperlakukan as-sayyidu, seorang sayyid, seorang apa namanya? Tuan, ammatahu, akan budaknya. Minal ihana, dari dihinakan, wasabbi, dicaci maki. Ya, itu terjadi, itu makna yang ketiga tentang hadis Nabi Muhammad, antali dal ammatu rabbataha, akan melahirkan oleh seorang budak akan tuannya. Makna yang ketiga apa? Nanti di akhir zaman kerusakan terjadi dahsyat, sehingga banyak orang yang menjual ummul walad. Karena banyaknya budak-budak perempuan, ummul walad banyak. Sampai-sampai anak yang gak tahu dijual budak, dibeli seorang budak yang ternyata itu ibunya, dia gak tahu. Ya, kan budak kan seperti diperjualbelikan, didagangkan. Sayyidnya, tuannya boleh mendatangkannya, boleh menghubunginya tanpa pernikahan. Paham gak? Tanpa pernikahan. Jadi halal di situ. Sehingga itu namanya terjadi, menyebar, namanya uquq al-walidain, durhaka kepada orang tua. Jadi seorang anak memperlakukan ummul walad yang dia nggak tahu ibunya dengan perlakuan amma, seorang budak, dari ihan, dihinakan, dicaci maki, didatengin kalau lagi mau, segala macam. Iya. Nah, ini itu makna yang ketiga. Kemudian wa yashhadu lidzalik, wa yashhad, dan menguatkan, menyaksikan, menguatkan, lidzalik, dengan hal itu, dengan kejadian pendapat yang nomor 3, hadisu Abi Hurairah, oleh hadis Abi Hurairah, al-mar'atu makanul ammati, bukan ummah, makanul ammati, perempuan itu kedudukannya seperti budak. Ya, itu hadis menguatkan ini peristiwa. Yang pendapat yang nomor 3, ya, yashhad, menguatkan, lidzalik, dengan hal itu, apa? Hadisu Abi Hurairah, oleh hadis Abi Hurairah, yang diriwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, al-mar'atu makanul amati, perempuan itu makanul amati, menempati kedudukan budak. Artinya apa? Jadi kedurhakaan di situ, kan nggak boleh. Wa hadisu la tagumu sa'atu, dan juga dikuatkan oleh hadis la tagumu sa'atu, tidak terjadi hari kiamat, hatta yakunal waladu ghaidhan, sehingga menjadi oleh anak ghaidhan, pemarah. Hatta yakunal waladu ghaidhan, sehingga ada al waladu, oleh anak, ghaidhan, menjadi pemarah. Tidak terjadi kiamat. Ini anak banyak yang lebih galak sama orang tuanya, banyak kan? Banyak itu diantara min asyratis sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Nabi mengatakan apa? La taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat itu, hatta yakunal waladu ghaidan, sehingga ada
seorang anak ghaidan pemarah, menjadi pemarah. Bapaknya diomelin, emaknya diomelin, engkongnya disengkat misalnya. Ya. Wakila dikatakan oleh orang, di sini ulama pendapat, wa huwa kinayatun an raf'il asafil. Itu adalah kinayah. Itu adalah kinayah. An raf'il asafil, dari diangkatnya orang-orang rendah. Itu hadis kinayah dari diangkatnya orang-orang rendah. Kenapa? Li'annal amata, karena seorang ammah, budak perempuan, idza waladat, apabila dia melahirkan min sayyidiha, dari tuannya, irtafa'at manzilatuha, terangkat kedudukannya. Terangkat kedudukannya. Ini seorang budak perempuan selir kalau hamil, terangkat dia. Karena akan melahirkan anak tuannya. Dia jadi umul walad. Tuannya mati, dia merdeka dengan sendirinya. Nah, ini kinayah, kiasan dikatakan. Kinayah itu kiasan apa itu? An raf'il asafil, kiasan dari terangkatnya orang-orang bawah dibilang. Maksudnya apa? Li'annal ammata, karena budak hamba sahaya perempuan, idza waladat, apabila melahirkan ia, min sayyidiha, dari tuannya, irtafa'at manzilatuha, terangkat kedudukannya. Wa yashhadu li hadzal ma'na, dan menguatkan dan bersaksi dan menguatkan li hadzal ma'na, dengan ini makna apa? Hadisu, satu hadis, la taqumu sa'atu, tidak akan terjadi hari kiamat, hatta yakuna as'adun nasi bid dunya, sehingga menjadi orang yang paling beruntung, orang yang paling bahagia di dunia, laka ibnal laka, laka bin laka. Ini laka bin laka maknanya apa? Orang yang bawahan dan bawahan. Nah, kata Rasulullah apa? Tidak terjadi hari kiamat sehingga menjadi as'adun nas, hatta yakuna as'adun nas, sehingga menjadi orang yang paling bahagia itu di dunia adalah laka bin laka. Itu di antara kiamat begitu. Ya. Nanti ada riwayat yang mengatakan apa? Dunia dikuasain oleh orang-orang pedesaan, datang yang keadaannya ri'asya, gembala kambing, bertelanjang kaki, bertelanjang baju, ya. Cuma mereka ini datang ke perkotaan menguasai mereka. Yang orang di perkotaan jadi gantian, jadi bawahan. Itu di antara tanda-tanda kiamat. Ini mirip dengan hadisnya. Tidak terjadi hari kiamat, kata Rasulullah, hatta yakuna as'adun nas, sehingga ada as'adun nas, manusia yang paling bahagia di dunia, laka ibnul laka. Ini istilah laka ibnul laka. Orang yang bawahan dan bawahan. Yang sengsara dan sengsara, begitu maksudnya. Menjadi orang yang paling bahagia. Wakila, ada pendapat ghaira zalik, selain itu maknanya. Nah, ini panjang sekali. Jadi ini memaknai tentang antalidal ammatu rabbataha. Karena Jibril nanya kepada Rasulullah, ya, fa akhbirni an amaratiha. Kabarkan kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Nabi baru sebutin satu nih. Kata Nabi, antalidal ammatu rabbataha, akan melahirkan oleh seorang hamba sahaya akan tuannya. Ini makna, ini hadis banyak tuh, sampai 3 makna tadi. Makna yang paling pertama yang dikatakan paling sahih oleh Imam Al-Bashani, dibilang apa? Ini kabar dari Nabi, nanti akhir zaman banyak budak-budak perempuan dan mereka memiliki anak. Paham tuh? Yang mana anaknya itu dari tuannya kedudukannya sama seperti tuannya. Iya, sama seperti tuannya. Karena hartanya manusia sairun, akan menjadi milik anak-anaknya. Kan begitu? Itu makna yang pertama. Yang kedua maknanya apa tadi itu? Yang mana yang kedua? Ya, dikatakan bahwasanya apa itu yang kedua? Lupa. Ya, seorang budak perempuan melahirkan raja. Ya, perempuan melahirkan raja. Sehingga karena anaknya raja, ya otomatis ibunya menjadi
rakyatnya raja. Kan begitu ya? Itu makna yang kedua. Makna yang ketiga apa? Makna yang ketiga, mana sih yang ketiga? Ya, rusak keadaan manusia di akhir zaman. Sehingga banyak penjualan ummul walad. Ummul walad ya. Dengan tahu ummul walad itu apa sih? Budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya kemudian melahirkan. Ya, kemudian melahirkan. Anaknya kemana tahu? Karena banyak ummul walad, orang banyak jual-jual di pasar sehingga yang beli tahu anak yang beli. Dia nggak tahu itu ada ibunya. Ya dia sangka jadi budaknya, diperlakukan seperti budak. Ya, dihinakan, kadang-kadang dicaci maki, dipekerjakan, di segala macam. Dia mau didatengin sama dia, kan begitu? Itu tanda-tanda menyebarnya daripada hubungul wali urwaka sama orang tua. Jadi ala kulli hal ini banyak makna tentang antali dan ammatu rabbata. Wallahu a'lam bishawab. Yang penting nyambung dah ya. Nggak ada joro-jali sih, udah baru datang. Al-Fatihah. Iya, kenapa? Surah al-Ladina anamta alaihim